Kembali disergap pemirsa, polisi mengamankan 7 orang diduga pelaku pengunggah video hoax tentang pasien COVID-19 yang meninggal dunia dengan sebelah mata hilang di Probolinggo. Dalam video sebelumnya disebutkan pasien bagian matanya hilang satu. Polisi masih memburu pelaku pengunggah pertama hingga video hoax ini viral. Polisi mengamankan 7 orang diduga pelaku penyebar informasi hoax tentang pasien COVID-19 yang meninggal dunia dengan sebelah mata hilang di media sosial. Ketujuh pelaku, 1 diantaranya wanita, diamankan di sejumlah lokasi. Mereka dianggap sebagai penyebar informasi yang salah yang membuat resah masyarakat. Petugas memastikan video viral tentang pasien COVID yang meninggal dunia dengan sebelah mata yang hilang tidak benar. Pasien mengalami pendarahan di mata, hidung, dan telinga akibat pembuluh darah yang pecah dari penyakit penyerta yaitu tekanan darah tinggi dan stroke, bukan karena mata yang hilang. Kemarin kami berhasil mengamankan 7 orang yang diduga turut serta dalam proses penyebaran video hoax tersebut. Kami telusuri lagi, kami dalami lagi terkait dengan pelaku-pelaku lainnya. Itu semua tidak benar. Semua itu bohong, karena waktu di kejadian itu ada saya sendiri melihat dengan mata saya, kepala saya sendiri, mata semua organ tubuh itu lengkap, nggak ada satupun yang hilang. Petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap ketujuh pelaku untuk mencari tahu pelaku penyebar pertama dari informasi ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Puluhan warga menjemput paksa ibu baru melahirkan yang dinyatakan positif COVID-19 di RSUD Tongas, Probolinggo, Jawa Timur. Warga yang mendatangi lokasi bahkan sempat sweeping hingga adu dorong dengan petugas. Puluhan warga Patalan Wonomerto, Purbolinggo mendatangi RSUD Tongas untuk menjemput seorang ibu yang baru melahirkan namun positif COVID-19. Seorang petugas keamanan rumah sakit nyaris jadi sasaran sebelum akhirnya dilerai warga lain. Menghindari amuk massa, petugas medis RSUD Tongas bahkan harus berhati-hati saat melewati kerumunan warga. Warga yang emosi mengejar seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Warga akhirnya menjemput paksa M, 28 tahun, warga Patalan Probolinggo yang baru melahirkan meski positif COVID-19. Kejadian ini diduga dipicu ulah sang suami yang terima istrinya dinyatakan positif corona, pelaku mengunggahnya ke media sosial. Sebelum melahirkan, pasien berstatus reaktif, usai melahirkan hasil tes swab positif hingga harus dirawat. Kedepan, Satgas COVID-19 akan melakukan mediasi termasuk melakukan tracing dan merujuk ibu yang baru melahirkan guna antisipasi penyebaran COVID-19. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, apa jadinya jika uang puluhan miliar rupiah raib dari rekening nasabah bank dan hanya tersisa ratusan ribu rupiah? Mengejutkan, pelaku pembobolan ternyata kepala cabang bank tersebut. Korban tak sadar karena tiap bulan selalu mendapat laporan rekening koran yang ternyata palsu. Teka-teki raibnya uang 22 miliar rupiah dari rekening bank milik seorang atlet e-sport terkuak. Pelaku pembobolan ternyata AT, kepala cabang sebuah bank swasta di Cipulir, Jakarta Selatan. Modus pelaku menguras tabungan korban dengan memalsukan data nasabah. Uang hasil kejahatan diinvestasikannya agar bisa meraup keuntungan. Modus operandi tersangka AT menarik uang nasabah tanpa izin pemilik rekening, kemudian mentransfer kawan-kawan tersangka untuk diputar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 23 orang, termasuk karyawan bank dan saksi-saksi yang lainnya. Penggelapan uang nasabah terbongkar setelah korban Winda Lunardi melapor ke Barreskrim Mabes Polri.
Uang korban sebesar 22 miliar rupiah yang ditabung selama 5 tahun tiba-tiba raib dan hanya tersisa 400 ribu rupiah. Korban terkecoh karena setiap bulan selalu menerima rekening koran yang ternyata fiktif. Tujuan saya tuh baik, ingin menabung untuk masa depan saya, karena itu tabungan masa depan saya. Tapi ketika dicek ternyata hilang. Itu. Iya. Jadi saya dan ibu saya. Total ada berapa Mbak yang hilang? 20 miliar 879 juta. Polisi menyita sejumlah aset yang diduga milik AT seperti kendaraan, tanah, dan bangunan yang diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. AT ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepeda orang tua tantri vokalis band Kotak digasak pencuri dari rumahnya di Tangerang, Banten. 4 pelaku ditangkap, salah satunya masih di bawah umur. Berita hilangnya sepeda milik orang tua tantri, vokalis grup band Kotak, viral setelah ia mengunggahnya di media sosial. Diduga pelaku beraksi pada dini hari dengan cara memanjat pagar rumah di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten. Korban baru sadar sepedanya hilang pagi hari saat hendak berangkat sholat di masjid. Pelaku juga tertangkap tangan menjual sepeda curian di media sosial Facebook senilai 2 juta rupiah. Kurang dari sepekan polisi membekuk 4 pelaku pencurian, seorang diantaranya masih di bawah umur. Harga harfiah mahalnya itu tuh menurut kami adalah sejarahnya. Jadi dari papa merakit sepeda itu tuh bukan sepeda yang langsung beli dari toko, jadi beliau tuh merakit dari nol. Beliau kan agak sulit jalan nih, terus pas kena stroke segala macam, tapi memang transportasi ke masjid itu pakai sepeda itu. Terus pas lagi jam 4 mau sholat subuh, dia ngeliat keluar, sepedanya nggak ada. Nah dia nanya-nanya segala macam sama adekku. Mereka melakukannya tengah malam, masuk ke karangan rumah orang juga, jadi dalam keadaan gelap, itu termasuk pencurian dengan pemberatan. Kemudian ada yang menjual melalui media sosial. 4 pelaku ditahan dan akan menjalani proses hukum. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati masalah